Yo, what's up Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang fakta dan misteri dari animasi Adit Sopo Jarwo. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Adit Sopo Jarwo merupakan salah satu serial animasi yang paling terkenal di Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pasti pernah menonton animasi ini. Di dalamnya ada beberapa karakter utama seperti Adit, Dennis, Sopo Jarwo, Adele, dan masih banyak lagi. Selain menghibur, animasi ini juga memiliki banyak pembelajaran dan pesan moral yang bisa kita petik. Namun tahukah kalian ada beberapa fakta dan juga misteri dari animasi terkenal ini? Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Fakta yang pertama yaitu tokoh Sopo Jarwo merupakan kritikan terhadap bangsa Indonesia. Sopo Jarwo diambil dari bahasa Jawa yang berarti siapa si Jarwo. Ini merupakan pertanyaan yang sebenarnya berisi kritikan untuk bangsa Indonesia. Jarwo adalah sosok yang berbadan kekar, cerdik, dan dapat melakukan apapun. Ia bisa menari, membetulkan genteng, memasak, hingga mencuci pakaian. Tapi anehnya kehidupan Jarwo begitu-begitu saja dan tidak ada kemajuan sama sekali. Dari hari ke hari kerjaannya hanya berkendara dengan menggunakan motor butut bersama temannya yang gemuk. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar, siapa sih sebenarnya si Jarwo ini? Ini adalah analogi keadaan bangsa Indonesia pada saat ini. Kita mampu melakukan apapun, tapi terkadang kita malas dan tidak mau bekerja keras, sehingga kita menjadi bangsa yang lemah dan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kemudian fakta yang kedua, yaitu Dennis sengaja diciptakan sebagai karakter beban. Dennis merupakan sahabat Adit yang selalu bersamanya. Dia seorang anak laki-laki yang gemuk, ceroboh, dan sering ketakutan ketika melihat Bang Jarwo. Oleh karena itu, karakter Dennis sering disebut sebagai beban. Kalian bisa lihat sendiri di hampir episode Adit Sopo Jarwo. Ketika sedang bermain, Adit dan Dennis bertemu dengan Sopo dan Jarwo yang sedang marah akan suatu hal. Mereka berdua kemudian dikejar oleh Sopo dan Jarwo sehingga mereka harus melarikan diri secepat-cepatnya. Nah, biasanya Adit mengendarai sepeda dan membonceng Dennis di belakang. Adegan-adegan inilah yang sering menunjukkan Dennis sebagai karakter si beban. Orang-orang sering memakinya dengan sebutan Dennis gendut si beban. Selain masalah berboncengan sepeda, banyak penonton yang fokus dengan tingkah menjengkelkan Dennis. Misalnya ketika Dennis sedang sakit, bukannya pergi ke rumah sakit atau puskesmas, Dennis malah pergi ke rumahnya Adit. Lalu ada juga ketika Dennis menumpang makan di rumah Adit, bahkan dia sampai menambah. Jadi ada begitu banyak momen yang memperlihatkan kalau Dennis selalu bergantung kepada Adit.
Namun sebenarnya Dennis menjadi beban seperti itu bukanlah tanpa sebab. Karena secara ilmiah hal ini terbukti disebut sebagai inferiority complex, yaitu perasaan psikologis yang muncul untuk merendahkan diri sendiri. Misalnya tiba-tiba merasa tidak percaya diri, merasa takut, tidak berdaya, dan ingin bergantung dengan orang lain. Orang-orang dengan penyakit inferiority complex seperti Dennis cenderung merasa dirinya lebih lemah daripada orang lain, sehingga bukannya berusaha dengan kemampuan diri sendiri, dia justru lebih memilih untuk meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bisa jadi ada sebuah kejadian memilukan yang pernah dialami oleh Dennis, sehingga ia memiliki sifat beban seperti itu. Nah, untungnya Dennis memiliki teman yang cerdas dan baik seperti Adit. Seperti yang kalian ketahui, Adit seringkali menyemangati Dennis dengan cara memejamkan matanya dan berhayal untuk menjadi apa yang dia inginkan, agar Dennis bisa melawan rasa takutnya dan bisa melewati masalah yang sedang dia hadapi. Meskipun Dennis ini merupakan beban, namun Adit tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha untuk menguatkan mental dari Dennis. Inilah bentuk dari persahabatan. Masih menjadi misteri kenapa Dennis bisa mengalami kondisi seperti itu. Banyak yang berteori kalau sebenarnya Dennis ini mengalami depresi karena orang tuanya selalu bertengkar dan membuat kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Teori ini semakin diperkuat karena dari episode pertama sampai sekarang tidak pernah diperlihatkan orang tua dari Dennis. Kemungkinan besar kondisi keluarga Dennis tidak begitu baik, sehingga dia selalu pergi keluar rumah dan mendatangi sahabat satu-satunya yang dia miliki, yang tidak lain adalah Adit. Oleh karena itu, setiap kali Dennis mendapatkan masalah, dia selalu pergi ke rumah Adit. Bahkan saat dia sakit pun, bukannya pergi ke rumah sakit, Dennis malah datang ke rumah Adit dan numpang makan di rumah Adit. Selain itu, ada juga yang berpendapat kalau kondisi Dennis disebabkan oleh faktor bullying yang dia terima di sekolahnya. Dengan tubuh yang gemuk, kulit yang gelap, dan penampilannya yang culun, Dennis sering diejek oleh teman sekolahnya. Dan tidak ada yang ingin berteman dengan Dennis selain si Adit. Fakta yang selanjutnya adalah proses pembuatan animasi yang begitu lama. Untuk mengerjakan animasi satu episode yang berdurasi 7 menit membutuhkan animator sebanyak 186 orang. Bagi anak-anak, melihat episode Adit dan Sopo Jarwo tidak akan pernah bosan. Namun bagi orang dewasa yang menyadari bahwa episode dari animasi Adit Sopo Jarwo terus-menerus diulang, tentu saja akan sangat membosankan. Fakta ini memang benar. Adit dan Sopo Jarwo baru memiliki sedikit episode, dan untuk satu episode dapat diulang hingga 60 kali dalam sebulan. Alasannya karena untuk menghasilkan 1 hingga 2 buah episode, para animator yang banyak tersebut perlu menyelesaikannya selama sebulan. Sehingga demi tuntutan pasar animasi, maka animasi Adit dan Sopo Jarwo pun terus diulang berkali-kali.
Fakta yang terakhir yaitu nama dari tokoh utamanya adalah Adit. Dari sekian ribu nama yang ada di Indonesia, Adit dipilih sebagai salah satu nama tokoh dalam animasi ini. Menurut tim kreatif dari animasi Adit Sopojarwo, nama Adit dipilih karena sudah umum dan mudah diingat. Bisa dibilang namanya ini adalah nama pasaran. Harapannya agar animasi ini juga senantiasa melekat di hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Nah, itulah tadi fakta dan misteri di balik animasi Adit Sopojarwo. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dan mendukung perkembangan animasi di Indonesia. Karena sebenarnya kualitas animasi buatan Indonesia tidak kalah dengan animasi luar negeri. Dan kalau kalian punya teori ataupun fakta lainnya dari animasi Adit Sopojarwo, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi saya perjelas kalau video ini saya buat hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua. Kalau ada informasi yang keliru mohon dimaklumi dan dikoreksi. Karena semua cerita ini berdasarkan hasil riset dan teori kami pribadi. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Next time and stay cool. Bye bye.